Pemirsa, Al Zaitun dan Panji Gumilang adalah dua hal yang sulit terpisahkan. Panji Gumilang mengatakan dirinya dengan Al Zaitun bagai gula dengan rasa manisnya atau garam dengan rasa asinnya. Tidak bisa dipisahkan. Al Zaitun dan Panji Gumilang berkali-kali memantik polemik di negeri ini. Pondok pesantren yang berdiri pada akhir 90-an ini dituduh berafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Al Zaitun juga dituduh menyebarkan ajaran sesat kepada para santrinya. Meski tuduhan itu sudah belasan tahun terdengar, anehnya Al Zaitun tetap tegar berdiri bahkan rutin menerima kucuran dana dari pemerintah. Mengapa penyelesaian Al Zaitun berlarut-larut sehingga terkesan menjadi api dalam sekam yang sengaja dibiarkan? Benarkah ada kepentingan politik atau mungkin bisnis di balik kisruh Al Zaitun? Inilah kontroversi selengkapnya Panji Gumilang di persimpangan Al Zaitun. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Halo. Sesungguhnya memang dia itu berlatar belakang NII dan Panji Gumilang itu pemegang estafeta ke-6. Dulu namanya Yayasan Negara Islam Indonesia. Sekarang tuh yayasannya diganti namanya YPU, Yayasan Pesantren Islam. Kalau lihat di jalan itu ada rumah yatim yang judul yayasannya itu judul seperti nasionalis lah. Ini yayasan kebangsaan. Itu pasti anak buahnya Panji Gumilang. Ajaran Islam yang asasi adalah Al-Quran, ajaran Nasrani yang asasi adalah Injil, ajaran Yahudi yang asasi adalah Taurat. Dan itu diimani semuanya menurut Al-Quran. Pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Karena sebenarnya biangnya kan di orang yang bernama Panji Gumilang itu. Itu semua adalah tuduhan yang tidak benar supaya bisa dipisahkan antara AS Panji Gumilang dan Az-Zaitun. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Arsul Sani. Kemudian ada Wakil Sekjen MUI, Pak Iksan Abdullah. Selanjutnya ada Ketua Umum DPP Forum Advokat Pembela Pancasila, FAPP, atau yang menjadi pelapor Panji Gumilang, yaitu Bang Ihsan Tanjung. Kemudian juga ada Direktur Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur atau Prof Yon. Dan pemirsa, kami juga masih menantikan kedatangan dari alumni Al Zaitun Muhammad Ihsan, dan nanti juga akan tersambung lewat sambungan telepon kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi. Saya akan langsung mulai dari MUI terlebih dahulu, Pak Ihsan, karena MUI ini digugat oleh Panji Gumilang, tidak hanya lembaganya tapi juga katanya sejumlah pengurus MUI. Jadi Panji Gumilang balik menyerang. Bagaimana tanggapan dari MUI? Ya, kalau Panji Gumilang menggugat MUI itu salah alamat. Karena MUI itu tidak ada yang berpretensi atau punya keinginan untuk menuduh misalnya Panji Gumilang. Tetapi kan ini berawal dari pernyataan-pernyataannya yang kemudian menimbulkan kegaduhan, kontroversi dan lain-lain, ya, yang kemudian juga menciptakan suasana yang keributan ya antara mereka yang membela Islam yang sebenarnya, dan mereka yang di dalam Al Zaitun. Jadi maksud tentu Pak di Ihsan sini ini Majelis Ulama Indonesia ingin meluruskan bagaimana sih yang benar itu, dan itu sesuai dengan fungsi Majelis Ulama Indonesia sebagai himayatul umat. Baik. Himayatul umat itu artinya umat Islam itu agar tidak terpapar dengan pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran agama yang menyimpang. apa sih Pak yang sesat, yang menyimpang?
Mungkin saya harus tanya dulu, sebetulnya kalau menurut MUI yang sesat itu Panji Gumilangnya atau Al Zaitunnya? Ya jelas ya, kalau ini kan harus bukan Panji Gumilang dan Al Zaitun, tetapi Panji Gumilang ya, jelas karena ini kan pernyataan-pernyataan yang meluncur dari mulutnya Panji Gumilang yang kemudian juga ini tidak terbantahkan, tervalidasi bahwa yang sekarang viral rame di media itu, di masyarakat ya, itu benar adanya berasal dari Panji Gumilang. Nah oleh karenanya ya tentu yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah telah menista keyakinan. Di bagian mana Pak? Yang paling sesat yang tidak terbantahkan kalau menurut MUI dari pernyataan Panji Gumilang yang paling menistakan agama itu yang mana? Ya walaupun banyak ya, tapi kan salah satu saja misalnya Al-Quran itu sebagai kalam Rasulullah. Nah ini kan jumhur ulama dan para mufassirin sudah sepakat. Ya, dan tidak ada perdebatan lagi soal ini bahwa Al-Quran itu kan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya mungkin itu ya. Ini kan sedang didalami oleh penyidik ya, Mabes Polri. Nanti karena persoalannya sudah bergulir di sana, ya kita tunggulah bagaimana penyidikan itu berjalan dengan baik. Tentu masyarakat harus juga memberi kesempatan bagaimana penyidik ini berjalan dengan penyidikan berjalan dengan baik, dan apa yang diperlukan oleh dalam rangka penyidikan ini tentu Majelis Ulama Indonesia akan mendukung. Ya, sebagai apresiasi, misalnya ketika mereka meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia, tentu kami juga akan berusaha untuk menerbitkan fatwa itu sebagai landasan jika diperlukan bagi proses-proses penyidikan. Iya. Tadi di awal saya bertanya ya, apa tanggapan dari MUI setelah dari pihak Panji Gumilang ini menggugat MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, sekarang sudah ada kuasa hukum dari Panji Gumilang, ada Mas Hendra. Mas Hendra, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Mas Hendra Effendi, jadi apa yang dilaporkan atau yang digugat dari Panji Gumilang kepada MUI? Ya, baik, terima kasih. Dan gugat ya, yaitu Profesor PHS Panji Gumilang itu menggugat pribadi saudara Umar Abdullah terkait dengan statement yang dia sampaikan yaitu menjustifikasi bahwa klien saya adalah ya, dengan dia dapatkan dari media caranya ya TikTok itu hiburan. Kemudian dia set media untuk Mas Hendra, mohon maaf ini suaranya tidak jelas, kami tidak bisa mendengar dengan baik apa yang Mas Hendra sampaikan. Kita tunggu dulu perbaikan komunikasinya. Saya akan beralih dulu ke narasumber yang lain. Di sini sudah ada Prof Yon. Prof Yon, dari Kemenak menanggapi berbagai tudingan penistaan agama dan ajaran sesat yang ada di Al Zaitun, selama ini apa sikap yang pernah diambil Kemenak? Ya, terima kasih. Kementerian Agama tentu secara regulatif ya, karena memang ada regulasinya, di situ ada madrasah, kemudian ada perguruan tinggi swasta, tentu saja juga kita menitipkan kepada Kopertais, dan Kopertais juga punya aturan untuk bagaimana memantau perguruan tinggi yang ada di dalamnya, kemudian disampaikan kepada kami. Untuk madrasah juga ada nomenklatur pengawasan madrasah. Lah memang dari data yang kami peroleh ini Mbak Zilvia, ini terbaru ini ya, tanggal 5 Mei 2023, Pondok Pesantren Az-Zaitun itu menggunakan kitab standar sebenarnya. Jadi misalnya Mbak, untuk hadis menggunakan Bulughul Maram. Bulughul Maram itu dipakai di pesantren-pesantren gitu ya. Kemudian untuk fikih itu menggunakan Bidayatul Mujtahid. Ini karya Ibnu Rushd gitu ya. Ini standar juga gitu loh. Kemudian yang ketiga ini untuk akidahnya menggunakan Mabadiul Awaliyah.
ini juga standar. Ya. Kemudian untuk bahasa Arab ini ada Amthilatut Tasrifiyah. Ini juga kitabnya Pak Ihsan, Mbak Arsul ini yang dibaca di pesantren. Artinya Pak, secara kurikulum, secara kitab tidak ada masalah? Tidak ada masalah di permukaan. Di permukaan? Iya, di permukaan. Di bawah permukaan ada apa? Lah ini yang kita tidak sampai ke sana dan kita juga tidak Kenapa diberi tidak akses. sampai ke sana, Pak? Ya tentu saja kita kan nahnu nahkumu bidzawahiriha. Dan yang kedua tentu saja kami sebenarnya juga ingin bertanya lebih jauh pasca munculnya Pak Panji Gumilang menyampaikan hal-hal yang di luar ada dalam kitab ini. Jadi misalnya tadi disampaikan oleh Pak Ihsan minimal melalui media kok beliau menyampaikan bahwa Quran itu adalah kalam Muhammad. Ini kalau membaca kitab-kitab fikih dan hadis ini nggak ada. Lah sumbernya itu kan perlu tahu kita ini. Kenapa antara sumber yang ada dengan yang disampaikan beliau itu berbeda. Oke, Pak, selama ini kan ada dugaan bahwa ada hidden kurikulum, kurikulum tersembunyi yang tidak bisa terdeteksi oleh pengawasan-pengawasan standar seperti itu. Kemenak juga mendeteksi itu? Ya, kami belakangan saja setelah tahu ada video-video yang disampaikan oleh pimpinan Al-Zaitun gitu ya. Kami heran kenapa antara yang disampaikan kepada para asesor gitu ya, kepada penilai kurikulum madrasah dan seterusnya, itu berbeda dengan yang ditampilkan di media. Maka kami duga gitu kan, kami duga ada kurikulum yang diajarkan berbeda dengan yang ada. Kami duga saja. Tapi buktinya belum ada? Buktinya belum ada yang kami peroleh secara langsung gitu ya. Tapi minimal di media kan kita dapati seperti itu. Oke, saya kembali lagi ya ke Pak Ihsan. Dugaan soal ada hidden kurikulum. Kurikulum yang tadi segala macam yang disebut sesat itu tidak diajarkan di permukaan, tapi underground. Benarkah itu, Pak? Ya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Waryono tadi sudah benar. Memang kurikulum di sana tidak akan mungkin mendapatkan akreditasi kalau ada yang aneh kan. Tetapi kemudian ada plusnya. Nah inilah yang dimaksud dengan hidden. Diduga memang ada hidden. Dan kita mendapatkan itu yang namanya yang hidden itu. Ya tentu saya tidak akan klarifikasi di sini atau saya buka di sini. Tetapi untuk bahan ini kami sudah memiliki mengenai buku yang dipakai kurikulum yang benar tadi plus. Nah inilah yang disampaikan setiap kali di hari Jumat khususnya. Jadi MUI punya bukti buku itu, Pak? Dong. Buku hidden kurikulum itu? Punya, bukan hidden isinya? kurikulum. Intinya ini doktrin yang disampaikan dalam kurikulum plus. Oke. Dan memang dalam buku itu sesat menurut MUI? Iya, bukan sesat. Artinya di luar yang ada di yang normal. Normal seperti halnya. Di luar normal berarti yang di dalam buku itu tidak normal, Pak, ajaran-ajarannya? Iya, pasti seperti itu. Tidak sesuai dengan yang diyakini oleh MUI? Iya, betul. Tidak sesuai dengan standar yang ada pada biasanya? Iya, betul. Oke. Tapi sejauh ini Panji Gumilang selalu membantah bahwa ia telah menistakan agama, bahwa adalah ajaran sesat di Al-Zaitun. Kita simak pernyataan Panji Gumilang berikut ini. Saya tidak pernah menistakan agama. Tapi kalau ditanya ya saya bilang saya tidak pernah menistakan agama. Apalagi itu agama saya, agama orang lain saja tidak pernah saya nistakan. Oke, Bang Ihsan Tanjung di sini selaku salah satu pelapor dari Panji Gumilang. Panji Gumilang membantah telah menistakan agama, tapi dari FAPP menyatakan bahwa Panji Gumilang melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama. Dari mana FAPP menyimpulkan itu, Bang Ihsan? Terima kasih. Jadi saya ini advokat ya, pengacara. Kita dari Forum Advokat Pembela Pancasila. Tidak ujuk-ujuk kemudian melaporkan. Sebetulnya jauh-jauh hari baik itu hasil penelitian, respon dari para ulama, tokoh sudah banyak berkembang di media, baik media mainstream maupun media sosial. Dan terang menyatakan bahwa ini persoalan. Apa yang disampaikan oleh saudara Panji Gumilang ini persoalan. Nah, kami melihat persoalan ini tidak hanya lagi direspon di media. Ada pergerakan massa yang menuntut supaya saudara Panji Gumilang mencabut semua omongannya yang diduga menistakan agama. Sehingga kemudian sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi yang sedang berkembang, kita tahu pada waktu itu, saya laporan tanggal 23 Juni ya,
sebelum 23 Juni itu hari Jumat itu, pagi-pagi itu ada 3.000 orang yang demo di Al-Zaitun. Jadi sudah menimbulkan kegaduhan publik ya? Jadi pergerakan massa itu sudah bergerak jauh, dan sebelum itu juga sudah ada respon dari Bandung, dari beberapa daerah. Saya pikir ini bukan suatu hal yang kita katakan tidak ada dugaan penistaan agama. Saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, untuk mengatakan ini penistaan atau tidak, bukan pernyataan si terlapor, tapi nanti ketika proses ini diuji di pengadilan, kita akan lihat apakah yang disampaikan oleh saudara terlapor ini diduga, patut diduga punya unsur pidananya atau tidak. Dengan naik dari lidik ke sidik, itu membuktikan bahwa dugaan pidana itu terbukti. Nah, bagaimana kemudian mempertanggungjawabkannya? Nanti penyidik akan menaikkan ke penuntutan dan pengadilan. Disitulah kemudian nanti kita akan lihat bersama-sama apakah yang disampaikan oleh saudara Panji Gumilang ini termasuk unsur pidana atau bukan. Ya, ada proses hukum yang akan mengujinya ya. Tapi begini, tadi kan dari Bang Ihsan mengatakan ini adalah akhirnya menimbulkan kegaduhan. Tapi kegaduhan ini apakah memang sengaja dibuat karena ada pengalihan isu kah? Karena ada kepentingan politik tertentu kah? Saya akan tanya nanti ke Pak Arsul. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, Pak Arsul, tadi kan saya bertanya ya, sebetulnya gonjang-ganjing Al-Zaitun itu sudah sejak lama, tapi tidak pernah betul-betul dibuat clear. Isu gerakan NII juga sudah ada lama di Al-Zaitun, tapi tidak pernah benar-benar dituntaskan. Apakah karena ini sengaja dipelihara karena ada kepentingan politik tertentu, kemudian sengaja dimunculkan jelang pemilu? Ya, kalau menjawab pertanyaan itu, apakah ini sengaja dipelihara atau tidak? Kalau ini dipelihara harus tanya sama yang memelihara gitu. Ada nggak Pak? Itu ya. Ada nggak yang memelihara? Tentu jawabannya bukan ada atau tidak ada, tetapi pertanyaan ini menjadi menggelitik karena pemerintahan kita dari masa ke masa berganti presiden kok tampaknya tidak menyelesaikan persoalan Al-Zaitun yang memang suara kecurigaan dari publik ini sudah sangat lama, itu ya. Nah, yang dimaksud menyelesaikan itu belum tentu juga berarti membubarkan atau apa, tidak juga, tetapi menyelesaikan agar semuanya terang ada berdasarkan yaitu tadi situasi yang terang benderang, proporsional ya, dan kemudian yang menjadi jelas ya, menyimpang atau tidak menyimpang. Ini memang butuh proses investigasi. Nah, ini udah lama yang loh Pak, 20 tahunan. MUI saja sudah 20 tahunan, tapi tadi, tidak pernah clear. Ini yang tampaknya tidak dituntaskan. Nah, tentu kita berharap, kalau lihat Pak Menko Polhukam sekarang kan arahnya lebih tegas. Karena selama saya lihat ya, ini menjadi kontroversi, belum ada pejabat yang katakanlah punya arah yang jelas seperti yang ditampakkan oleh Pak Mahfud MD. Kali ini saya bisa lebih optimis. Bukan optimis dan juga mendukung yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini. Kalau tadi pertanyaannya apakah ini dipelihara, susah untuk dijawab. Tapi kenapa ini berlarut-larut? Apakah karena ada membackingi sehingga akhirnya tidak bisa tuntas, Pak Arsul? Saya ingin mengatakan bahwa kemungkinan itu juga ada. Jadi bisa jadi ya, kemungkinan adanya sama besarnya dengan kemungkinan tidak adanya backing itu. Itu ya. Itu. Nah, jadi tetapi buat saya persoalannya bukan itulah ya. Persoalannya adalah ke depan ini pemerintah mesti menurut saya ya mengambil sikap yang jelas. Yang jelas tentu juga yang fair and just, adil. Itu ya. Adil buat masyarakat yang curiga, adil juga buat yang dicurigai, artinya basisnya harus fakta. Ya, itu termasuk proses hukum itu juga harus jelas nantinya. Itu ya. Baik. Itu. Sudah ada alumni, salah satu alumni dari Al-Zaitun, Mas Ihsan di sini dari tahun 2000 sampai 2006 ya. Mas Ihsan, sepanjang Anda berada di Al-Zaitun,
Anda merasa Anda mengalami sendiri yang namanya ajaran sesat, segala yang katanya ada hidden curriculum dan sebagainya. Bagaimana testimoni Anda? Ya, saya pastikan untuk hidden curriculum itu nggak pernah ada di Al Zaitun. Jadi pendidikan formal di Al Zaitun itu benar-benar tidak tersentuh dengan apa yang dituduhkan seperti misalnya dikatakan NII atau apapun itu. Nggak pernah ada. Anda tidak pernah mengalaminya ya? Tidak pernah mengalaminya. Melihat, merasakan, nggak pernah juga mendengar? Pada momentum tertentu nanti baru ada, yaitu ketika momentum acara 1 Muharram, gitu. Apa yang ada di momentum itu? Ya dari orang-orang yang datang itu, orang yang datang berkumpul itu kan Al Zaitun itu monumennya, kayak gitu. Itu. Jadi kalau makanya hari ini itu dari dulu sampai hari ini masalah ini nggak akan selesai. Karena yang dikejar itu pendidikan formalnya Al Zaitun. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu waktu tahun 2002 MUI atau Kemenak memeriksa ya di sana, kita cuma dikasih arahan oleh wali kelas kita, nanti kita lagi diawasin sama MUI sama Kemenak, kalian jangan ada yang tidur ya, itu aja. Karena buku kita, apa yang kita pelajarin semuanya itu memang nggak ada kaitannya dengan NII atau apapun itu. Itu di pendidikan formalnya? Iya betul, jadi hari ini juga sebenarnya kita bisa lihat dengan mata telanjang sebenarnya, tapi kenapa orang nggak mau lihat itu gitu. Waktu kemarin lagi demo Mbak, yang demo itu kan sedikit, tapi yang menghadang kan 10.000 orang, ya. Itu ada santri itu nggak ada satu orang pun yang menghadang itu, Pak. Santri itu kegiatannya itu normal di dalam mereka tuh, yang kegiatan basket, yang apapun itu mereka kegiatan normal, nggak ada urusannya dengan kegiatan di pintu gerbang. Harusnya tuh tangannya Bapak MUI, Kemenak itu nggak akan nyampe tuh buat ngejar orang-orang yang di pintu itu. Itu masalahnya tuh itu gitu, undergroundnya ini loh masalah. Ayo undergroundnya itu ya. Ayo kita juga sebenarnya sebagai alumni itu begini nih capek juga gitu. Sebetulnya masih menarik untuk ditindaklanjuti lebih jauh cerita dari Mas Ihsan, tapi mohon maaf saya harus potong sebentar, beralih lagi ke Mas Hendra karena katanya handphonenya lowbat ya. Jadi saya harus kejar tadi pertanyaan soal kenapa, apa alasan dari pihak Panji Gumilang ini menggugat MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mas Hendra? Iya, halo. Ya, silakan. Saya kebetulan dipercaya untuk melakukan gugatan itu mewakili klien saya. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya bahwa gugatan keperdataan ini ditujukan kepada salah seorang pejabat MUI ya, atau wakil ketua MUI, yaitu Saudara Anwar Abbas, yang memberikan statement dalam media, salah satu media, kemudian berkembang di media lainnya berkaitan dengan bahwa klaim saya ini adalah komunis. Ya, kurang lebih itu inti dari persoalan gugatan yang kita layangkan. Jadi bukan MUI secara kelembagaan yang digugat ya, Mas Hendra? MUI turut tergugat karena dia mengatasnamakan wakil ketua MUI saat itu di dalam pembicaraannya. Jadi kemudian karena merasa klien kami ini dijustifikasi tanpa dasar, tanpa alasan yang jelas, kemudian berkembang opini yang nggak sehat di berbagai media, ditambah lagi persoalan-persoalan yang lain, sehingga nambah runyamlah persoalan ini, maka dengan terpaksa klien kami untuk melakukan gugatan ini, di mana gugatan yang kita ajukan yaitu gugatan material dan imaterial. Materialnya kita ajukan itu senilai Rp1 ya dalam petitumnya. Kemudian gugatan imaterialnya kita ajukan senilai Rp1 triliun. Ya. Baik, Jadi itu yang kita lakukan. Oke, baik. Mas Hendra, nanti kita lanjutkan lagi. Kami harus jeda sejenak pemirsa untuk mengikuti Headline News. Tetap bersama kami di Kontroversi. Dipersembahkan oleh pada tahun 1962
yang menamakan diri negara Islam Indonesia telah berhenti. Pimpinannya menyerah, mempertanggungjawabkan, dan menginstruksikan pada seluruh anak buahnya kembali kepada Ibu Pertiwi. Mengapa harus dihidupkan kembali? Ini sudah 25 tahun Al-Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Terus ada apa ini? Kembali lagi di kontroversi, saya kembali ke alumni Al-Zaitun. Mas Ihsan, tadi kalau Panji Gumilang sudah membantah soal adanya gerakan NII di Al-Zaitun. Anda juga membantah kalau di pendidikan formalnya mah tidak terasa ya. Tapi benarkah ada pendidikan, ada lapis keduanya? Bahwa pendidikan formal itu hanya di permukaan, tapi yang di underground ini nyata ada gerakan NII? Di Al-Zaitun itu penghuninya yang pasti santri, eksponen dengan karyawan itu semuanya mungkin di bagian karyawan dan eksponen mereka lah itu gitu ya. Mereka apa nih? Yang disebut itu. Yang disebut? Apa namanya orang dengan aliran itu gitu ya kan. Itu aja yang, tapi mereka juga mengikuti sesuai dengan apa namanya ibadah hari-hari juga sama seperti santri kayak gitu. Nah, orang-orang yang underground ini tuh bukan hidup di dalam komplek Al-Zaitun 1.200 hektar itu bukan. Boleh jadi tetangga kita di samping rumah kita orang-orangnya. Itu dia kayak gitu. Nah, itu yang nggak bisa kejangkau kan, dan masyarakat selalu menilai bahwa NII itu adalah santri Al-Zaitun. Bukan, santri Al-Zaitun itu nggak terkait sama sekali. Nggak ngerti apa-apa, kita cuma kayak jadi pasil atau tamengnya aja gitu, yang ketika bicara tentang undergroundnya, ketika masyarakat mempertanyakan atau media mempertanyakan tentang undergroundnya, selalu bersembunyi di balik yang ada di permukaannya, itu yang formal, yaitu pendidikannya kayak gitu. Padahal Panji Gumilang ini mengendalikan dua-duanya. Tentu, kayak gitu. Oke, pada saat Anda melihat ada video yang viral ya soal ketika sholat perempuan, kemudian safnya perempuan bercampur dengan pria, perempuan bersebelahan, itu kan banyak yang tanya, itu santri atau orang luar? Bukan santri. Santri waktu lagi kegiatan sholat Idul Fitri itu mereka sedang liburan di masyarakat. Itu ya makanya itu yang saya sebut, mereka itu akan datang di momentum tertentu saja. Itu mereka semua itu yang sholat itu. Tata cara ibadah sholat seperti itu diajarkan kepada santri tidak? Kalau seingat saya di masa saya nggak pernah diaplikasikan ke santri. Tapi hari ini saya melihat ada yang aneh, kok ini udah santri dilibatkan, yaitu khotib Jumat, yang khotib Jumatnya khutbah, enggak, kalau perempuan masih wacana Pak. Kalau khotib Jumatnya itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ibaratnya mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah kayak gitu. Itu santri hari ini udah membaca begitu, padahal waktu masa saya itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Oke. Nah, Prof Yon, yang seperti ini yang kata Mas Ihsan itu ada dua lapis ya, yang permukaan dengan yang underground. Kemenak tidak bisa menyentuh yang underground ini? Nah itu. Kami terus terang sampai hari ini belum bisa menyentuh yang underground. Karena? Ya karena kewenangan kami tidak sampai ke sana ya. Siapa yang berwenang? Ya menurut saya mungkin investigasi lebih tepatnya ya mungkin BIN gitu ya. Benarkah itu Pak Arsul yang berwenang seharusnya BIN? Saya kira memang kalau ini investigasinya dibebankan kepada Kemenak, itu memang saya kira itu akan melebihi dari kewenangan yang dimiliki oleh Kemenak. Maka ketika ini diambil oleh Pak Menko Polhukam, saya kira sudah tepat karena beliau bisa mengkoordinasikan seluruh KL terkait, kementerian dan lembaga terkait ya. Nah, memang harus gabungan dari kementerian dan lembaga, tidak bisa itu. Kalau katakanlah kalau misalnya untuk menilai kurikulum, untuk menilai yang tadi disampaikan oleh Mas Ihsan, Kemenak barangkali bisa gitu. Tapi untuk kemudian melihat undergroundnya itu saya kira di luar kompetensinya Kemenak juga. Harus ada operasi intelijen. Betul. Tapi Pak Arsul, saat ini juga diduga justru ada operasi intelijen juga yang melindungi Al-Zaitun ini. Gimana? Operasi intelijen yang seharusnya menggali kebenaran, tapi operasi intelijen juga dituduh sebagai yang membackingi Al-Zaitun. Saya kira saya tidak ingin buru-buru menyimpulkan seperti itu. Itulah yang barangkali harus menjadi atensinya Pak Menko Polhukam. Itu ya, kita akan lihat. Tapi kalau saya melihat keseriusannya kan cukup serius ya. Selama seminggu ini paling tidak saya ikuti terus Pak Mahfud itu kan
terus melakukan berbagai kerja-kerja koordinasi ya, termasuk kemudian melibatkan BNPT ya, dan kemudian juga dengan Densus karena di sana ada isu NII yang terkait dengan terorisme, gitu ya. Nah, jadi memang ini harus dilakukan, tetapi memang ya ini harus dijawab sekarang ya di masa pemerintahan agar ini sekali lagi biar fair. Alumni-alumni yang seperti Mas Ihsan itu yang tidak tahu apa-apa, tapi kemudian kalau dilabeli dari lembaga pendidikan yang katakanlah terstigma NII, ya itu kan dirugikan. Padahal beliau nggak tahu apa-apa, gitu loh. Dan setelah ini kan tidak ada aktivitas yang aneh-aneh kan. Nah, gitu loh. Itu hal yang sama juga yang disampaikan kepada kami di DPR ya dari sejumlah orang tua. Yang menyampaikan juga, Pak, anak saya itu nggak ada yang aneh-aneh sampai malah dilabeli sekarang ya. Gitu loh. Tapi dengan dia di stigma sebagai alumni Al-Zaitun gitu ya, sebagai lembaga pendidikan yang terkait dengan NII, dengan terorisme, itu kan merugikan juga. Makanya, jadi harus ada fairness-nya. Makanya gitu ini mungkin. Gimana Pak Ihsan? Untuk tidak mengorbankan santrinya dan lain-lain, alumninya dan lain-lain. Saya kira sudah tepat nih on the track apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yaitu Panji Gumilang harus dipisah dari Al-Zaitun. Panji Gumilang hari ini telah diduga kan melakukan tindak pidana yang cukup menurut Mabes Polri, menurut Dirtipidum. Artinya ya cobalah kita beri kesempatan kerja-kerja keras Polri yang sudah cukup bagus kita apresiasi. Dan ini nanti ketika terdapat memang cukup bukti dan naik sudah ke tersangka dan seterusnya, maka akan muncul nanti nih siapa-siapa saja nih kira-kira pendukungnya nih, kan nggak mungkin dia diam. Jadi kan status proses hukumnya kan sudah penyidikan. Kalau sudah penyidikan itu kan artinya tindak pidananya sudah ditemukan. Cuman siapa yang jadi tersangka itulah yang menarik apa yang disampaikan Pak Ihsan, bahwa Panji Gumilang dengan Al-Zaitun itu harus dipisah, harus dilihat sebagai dua entitas yang berbeda. Ini pernyataan Panji Gumilang juga bahwa memang sengaja ada yang ingin mengambil alih Al-Zaitun dari Panji Gumilang. Kita simak bersama. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan pendidikannya benar, pimpinannya yang tidak benar katanya. Logik juga nggak terima itu, logika sehat nggak terima. AS Panji Gumilang dengan Al-Zaitun, gula dan rasa manisnya atau garam dan rasa asinnya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan Pak Ihsan. Ini tuh gerakan ingin mengambil alih Al-Zaitun karena ada kepentingan di situ. Bagaimana jawaban dari MUI? Iya, memang itu kan memang cara-cara dia untuk tetap menganggap bahwa Al-Zaitun dan Panji Gumilang itu satu. Padahal kenyataannya yang terjadi di permukaan sekarang sudah jelas bahwa ada perbuatan seseorang yang terindikasi dan cukup bukti tadi, yang ini menjadi urusan polisi, ya biarkanlah nanti berjalan. Dan ada lembaga pendidikan yang memang diajarkan baik-baik saja menurut Prof. Waryono sebagai direktur dan santrinya. Nah, tapi karena kemudian tadi ada hidden ya, yang diajarkan di luar itu, sekarang sudah terjadi pergeseran. Santri juga ikut di dalamnya, diajarkan hal-hal yang aneh-aneh yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Dan kita bertanya juga mengapa Panji Gumilang harus menyatakan itu ke publik. Nah berarti kan ini ada pergeseran. Yang dulu itu benar yang diajarkan, sekarang sudah bergeser. Nah maka penyidik ini sudah benar, on the track. Dia sekarang menyidik apakah benar di sana ada terjadi tindak pidana, di mana tindak pidananya. Nah, ini yang sedang dikejar. Dan jadi ini bukan karena ada lembaga lain tadi disebutkan ya yang mau ingin mengambil alih. Melihat Al-Zaitun ini sebagai lembaga pendidikan yang luar biasa, kita tahu fasilitasnya luar biasa, asetnya luar biasa. Jadi bukan karena itu, Pak. Tidak. Kita ketahui kok semua bahwa Al-Zaitun sangat bagus ya, dari landscapingnya, tata kelola lingkungannya, bagaimana ketahanan pangan dibangun di sana, kemandirian pesantren. Tapi itu semua kan
menjadi etalase sebenarnya, ya kan, agar orang masuk ke sana. Tetapi ketika masuk ke sana didoktrin. Nah inilah yang kemudian harus menjadi perhatian betul oleh Pak Direktur nih. Baik. Di luar itu ada apa, kan gitu loh. Dan negara itu punya segalanya untuk mendeteksi itu. Bisa saja Pak Direktur meminta kepada Badan Intelijen, ya kan, atau DPR sekalipun, kan bisa. Artinya dalam rangka untuk mengembalikan komitmen kebernegaraannya kembali kepada yang benar, dan pemahaman agamanya kembali yang lurus. Ini tugas kita semua. Kalau semuanya mengatakan bukan kewenangan kita, ya maka sudah tepat sekarang ini ya Menko Polhukam yang terkait di dalamnya semua kementerian, badan dan lembaga sudah melakukan itu, dan saya mendengar sendiri dari Kementerian Agama sangat tegas untuk melakukan pembinaan ya dan seterusnya. Baik, oke. Berarti ini ketika ini dibawa ke proses hukum, ini adalah pintu masuk yang baik ya Pak? Saya kira betul, tepat sekali. Bang Ihsan, kalau proses hukum ini memang adalah pintu masuk yang baik, kita tahu sekarang dari laporan dugaan penistaan agama sudah mulai terbuka lain. Menko Polhukam menyebutkan ada 256 rekening atas nama Panji Gumilang dan itu sekarang sudah dibekukan oleh PPATK. Apakah Bang Ihsan harapannya memang ini membuka dugaan-dugaan pidana yang lain berawal dari penistaan agama tapi bisa membuka pidana yang lain? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Dan semua orang menanyakan ke saya, apakah saya ada kaitan dengan agenda-agenda yang lain? Nah, saya sampaikan secara tegas dalam forum ini, kalaupun banyak diskusi tentang NII, tentang apapun, tentang rekening 289, saya tidak terkait sama sekali dengan itu. Saya murni ketika saya dipanggil oleh beberapa ulama bicara, dia menyampaikan, ini fakta bahwa saudara Panji Gumilang bikin gaduh, bikin ribut semuanya. Dan kemudian kita dihadapkan dengan demo, dengan pergerakan, dengan macam-macam di lapangan. Nah, kalau kita biarkan, resiko bentrok ini tinggi sekali. Resiko bentrok tinggi. Bahwa masyarakat itu bilang, ketika bicara agamanya disentuh, mereka siap mati. Begitu juga dengan kelompok saudara Panji yang menunggu, kalian maju, kami habisin. Ini kan sangat berisiko tinggi untuk eskalasi naik ini, stabilitas nasional akan terganggu. Bahwasanya kemudian ada persoalan lain di luar itu, saya silakan kepada ahlinya untuk urus. Prof Mahfud udah turun tangan, udahlah siapa lagi yang lebih tinggi dari Prof Mahfud? Kita ini kan apalah dibanding mereka yang punya kewenangan. Ya udah. Tapi kami ketika saya sebagai bagian dari ormas Islam, orang yang ada di situ, kami lihat udahlah, saudara Panji kalian diamlah, kamu diam. Selama ini kami biarkan, kita nggak ributkan kamu. Apapun terjadi di Al-Zaitun kita tidak pernah ributkan, tapi ketika dia mulai cuap-cuap dan disebarluaskan di media sosial, berarti dia mancing orang keluar semua. Dan hari ini, tadi pengacaranya bilang, dia gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena perbuatan dia sendiri. Kalau dia tidak mancing orang bereaksi, sebetulnya nggak ada masalah apa-apa. Jadi ini bukan isu yang sengaja dimunculkan jelang pemilu, tapi karena Panji Gumilangnya cari gara-gara sendiri. Pertanyaan saya, saudara Panji Gumilang ini agendanya apa? Saya juga bingung ke dia. 2002 MUI punya penelitian, sudah ditemukan fakta-fakta yang kemudian tidak diproses hukum. Kenapa hari ini Panji tidak teriak di media sosial? Ini ada apa? Justru saya khawatir nih, kita ini terjebak dengan permainan saudara Panji Gumilang. Oh, menarik. Jadi jangan-jangan emang Panji sendiri sengaja lagi mencari gara-gara sendiri. Ada agenda sendiri. Teriak, kan? Kalau dia nggak teriak, saya nggak lapor. Pertanyaannya, saya sendiri pun pikir-pikir jangan saya juga ditarik Panji juga ke bagian settingan dia sendiri gitu. Jadi saya berharap proses hukum berjalan, kemudian di pengadilan dia mempertanggungjawabkan. Disitulah kemudian dia sadar, oh ternyata permainan dia berujung di pengadilan. Silakan, monggo. Baik, biarkan proses hukum berjalan. Kita tahu Panji Gumilang sekarang sedang berada di persimpangan, tapi ternyata bukan Panji Gumilang karena Al-Zaitun pun ikut terseret. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nasib dari Al-Zaitun? Apakah harus ditutup atau dibina? Kami akan ulas pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membenarkan, mengikut
Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali. Prof Yon, kita sudah di segmen terakhir. Pertanyaan kan orang-orang bertanya ya, Al Zaitun sebaiknya dibina atau dalam tanda kutip dibinasakan? Iya tentu karena di situ itu banyak santri, banyak siswa, banyak mahasiswa gitu ya. Kita tidak serta-merta kemudian membinasakan. Karena bagaimanapun anak-anak bangsa ini kan punya hak konstitusi. Nah, karena itu mungkin yang tepat itu adalah bagaimana menata ulang. Membina, kemudian yang salah-salah itu kita buang gitu kan. Termasuk misalnya mohon maaf kalau terbukti Panji Gumilang salah ya sudah. Harus keluar dan diproses hukum. Kemudian yang kedua guru-gurunya. Kalau misalnya tadi terbukti juga gurunya ikut, ya kita proses juga gitu. Minta kepada polisi untuk memproses dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentu terkait dengan pesantrennya, karena kita punya undang-undang pesantren misalnya kita cek. Ya. Ini arkanul mahadnya masih memenuhi enggak gitu. Kalau memang tidak memenuhi ya tentu juga kita ada proses berikutnya. Oke, tapi jadi sambil menunggu proses hukum ini, audit untuk melihat apakah Al Zaitun layak untuk tetap dipertahankan atau tidak sudah dimulaikah? Sudah dimulai. Sudah dimulai. Jadi tadi kan kita melihat kurikulumnya. Ya. Tapi ternyata dari permukaan dan juga kesaksian Mas Iksan ini kan bahwa kurikulumnya itu biasa saja gitu. Dan itu yang kemudian menyebabkan para asesor memberikan penilaian yang standar. Oke. Itu. Tapi prinsip bahwa kami Kementerian Agama tentu tidak boleh mendolimi gitu ya hak-hak santri ini, hak siswa dan mahasiswa ini, sehingga kemudian mereka tidak punya kesempatan untuk belajar. Oke. Berarti kalau nanti ini akan ada pembinaan, pengambil alihan dari Panji Gumilang, itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemenak? Kemenak dan kementerian lembaga lain, karena ini juga sudah menjadi diskusi di Menko Polhukam ya Pak Ihsan ya, bahwa ini tidak murni dan sejak awal kami diskusi FGD itu bahwa ini adalah ranahnya kementerian berbagai lembaga. Kementerian dan lembaga. Jadi bukan hanya Kementerian Agama, karena di situ ada persoalan tanah, ada persoalan yayasan dan seterusnya gitu. Oke, ada asetnya juga. Ada asetnya juga. Banyak ya PR-nya. Oke. Mas Ihsan sebagai alumni Al Zaitun, Anda merasa dengan berbagai polemik yang terjadi Al Zaitun saat ini, apakah Al Zaitun memang tetap layak untuk dipertahankan, harus dibina atau memang harus di-reset? Ya, harus tetap dipertahankan dengan syarat harus dibina, gitu. Jadi karena semua yang ada di sana itu normal, komplek itu adalah kegiatan yang normal sesuai dengan syariat Islam, kayak gitu. Cuma ada seseorang yang pikirannya tuh over mungkin ya tentang Islam atau apalah cara pemikirannya, satu orang aja gitu. Yang satu orang saja padahal tidak adakah orang lain di Al Zaitun yang bisa mengendalikan Panji Gumilang ini? Setahu saya kayaknya nggak ada deh, karena sepengetahuan saya tahun 2007, tahun 2016 orang-orang yang berani berbunyi, mengkritik atau apapun itu secara terang-terangan itu akan diusir dari situ. Jadi otoriter lah kayak gitu, nggak ada demokrasinya di sana. Gitu. Jadi memang seotoriter itu ya, sehingga kalau ada yang mengkritik musnahkan gitu ya, usir gitu ya. Oke, tapi menurut Anda tetap layak untuk dipertahankan. Pak Arsul, jadi ditutup atau dibina ini? Saya kira saya sepakat dengan Prof Yon, Mas Ihsan ya. Jadi yang harus kita selesaikan secara hukum itu adalah orangnya ya. Kalau itu memang nanti terbukti, bisa dibuktikan melalui proses hukum yang kredibel ya. Dan tentu kemudian atas dasar itu juga pemerintah ini kan punya kewenangan administratif, ya, baik berdasarkan undang-undang yayasan, undang-undang pesantren, dan juga mungkin undang-undang yang lain, ya. Nah, ini bisa kemudian dilakukan, tetapi apapun yang dilakukan, hak konstitusional dari anak-anak bangsa yang sedang menuntut ilmu, menjadi santri, ya, di Ma'had Al-Zaitun ini harus tetap terlindungi, tidak boleh terputus, ya. Bahwa formulanya apa, saya kira para ahli seperti Prof Yon itu sudah ada sebetulnya di kepalanya. Tentu setelah
bicarakan, dirapatkan antar kementerian dan lembaga yang terkait. Iya, ini kan berpacu dengan waktu ya, Prof Yon, karena sekarang sudah ada penjaringan untuk santri-santri baru. Sudah berlangsung ini. Bagaimana itu nasib mereka? Sementara ini berproses, ada pimpinannya yang berproses hukum di luar, tapi santrinya tetap diterima, ada buka pendaftaran. Iya, betul. Jadi kami sejak awal hasil diskusinya itu adalah bekerja secara simultan. Jadi proses pertama ini diharapkan berjalan mulus gitu ya. Baru kemudian kita juga tetap ini mempersiapkan. Kemudian yang kedua, kami juga membuat skema gitu ya untuk bagaimana penanganan ini juga tidak terputus, tapi kita dalam tanda petik kalau nanti misalnya pengambil alihan, kita juga menyiapkan skemanya. Jadi menyiapkan orang-orang yang akan duduk di situ tentu dengan ketentuan kita didampingi juga oleh orang-orang kementerian dan lembaga lain, misalnya TNI, Polri, itu juga kejaksaan juga perlu ada di situ. Berarti proses pendaftaran santri untuk tahun ini dibiarkan saja, Pak? Tetap berjalan saja ya? Apa-apa. Oke, terakhir dari MUI, Pak Ihsan, kalau MUI Jawa Barat merekomendasikan Al Zaitun untuk ditutup, bagaimana dengan MUI Pusat? Ya, MUI Pusat tentu berskala kepada kebijakan yang makro, ya. Artinya tidak spesifik, walaupun MUI kami yang di daerah mengusulkan ditutup, buat MUI Pusat tentu harus ada kebijakan yang wise, lebih wise ya. Artinya ini kan ada kesalahan seseorang yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum, dan itu adalah sebuah konsekuensi. Tetapi ada juga santri dan guru, ada ustadz dan seterusnya yang harus juga mendapatkan tadi hak konstitusinya untuk mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendapatan ya, atau hak hidup. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua tentu untuk bisa melakukan pembinaan. Artinya pemahaman keagamaan yang menyimpang itu kewajiban ya semua, termasuk Kementerian Agama, MUI untuk meluruskan, dan pemahaman komitmen kebangsaan tentu menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana untuk meluruskan. Contoh saja di sini bisa dilakukan. Ada 3 ihsan yang bisa berkumpul di Metro TV. Nah ini kan bisa nih, karena ada komitmen yang sama. Nah itu. Berarti MUI yakin masih bisa dibina ya untuk Al Zaitun. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Pak Arsul, terima kasih. Metro TV